Setelah keluar dari pertempuran yang menakutkan, para rombongan pedagang pergi untuk melarikan diri. Dan setelah waktu yang cukup lama, rombongan ini memutuskan untuk beristirahat, memulihkan energi dan mengonsumsi perbekalan mereka untuk memperkuat tubuh kembali. Waktu istirahat berlalu dengan cepat. Anggota dari 2 pasukan pemburu iblis serta beberapa penyihir masuk ke dalam kereta. Tetapi Leng Xiao dan Yuye masih duduk di depan kuda yang ada di luar gerbong. Saat ini, Long Hao Chen bersama Cai Er bergerak menuju Yuye dan Leng Xiao. Melihat mereka berdua datang, Yuye mengungkapkan senyum acuh tak acuh. "Kurasa kamu ingin berbicara denganku. Tetapi sebelum itu, bolehkah aku tahu siapa namamu?" "Namaku Yuye, pemimpin pedagang Yue saat ini. Dan dia Leng Xiao, teman dekatku." Mendengar itu, Long Hao Chen tersenyum dan dia lalu berkata, "Salam pemimpin Yuye. Namaku Long Hao Chen." Di depannya, Yuye sepertinya memikirkan nama ini, dan melihat wajah tampan Long Hao Chen, Yuye menghela nafas ringan sebelum melanjutkan. "Sepertinya kamu bukan dari rombonganku. Tidak ada pemuda yang luar biasa sepertimu dalam rombonganku. Selain itu, kamu bahkan memiliki tungku yang begitu hebat. Apakah kamu datang kali ini untuk meminta imbalan atas bantuan yang kamu berikan kepada kami?" Di sisi lain, Long Hao Chen mengerutkan alisnya. Akan sangat sulit untuk memilih pemimpin Yuye. Saat dia mengatakan ini, matanya sangat tajam, dan itu membawa sedikit niat membunuh. Di sisi lain, saat ini melihat tampilan Long Hao Chen, Yuye tampak terkejut. Namun, dia masih cukup tenang. Dari sini, dia menyadari bahwa Long Hao Chen merupakan anggota dari pasukan pemburu iblis. Dari tampilan Long Hao Chen yang masih muda dan kemampuan yang cukup hebat, siapa lagi kalau bukan pasukan elit pemburu iblis dari ras manusia, yang merupakan musuh sejati dari ras iblis. Dengan sedikit senyuman, Yuye berkata pada Long Hao Chen, "Long Hao Chen, jika aku tidak salah menebak, hanya dengan satu sinyal darimu, semua bawahanku di dalam kereta akan dibunuh oleh anggotamu yang lain. Sayang sekali. Meskipun tebakanku benar tentang identitasmu, aku tidak menyangka kamu akan bertindak begitu cepat. Dengan kekuatan pasukanmu, seharusnya kami tidak menjadi ancaman bagimu." Di sisi lain, Long Hao Chen nampak tenang, dan juga dia sangat berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu pasti tentang otoritas Yuye dalam ras iblis, dia sangat yakin orang ini memiliki otoritas yang cukup tinggi. Bisa menggunakan gulungan mantra terlarang dan memanggil refleksi pilar Dewa Iblis Bulan Agares. Jelas, posisi Yuye ini tidak biasa. Long Hao Chen lalu berkata dengan serius, "Dengan mempertimbangkan posisimu, aku khawatir pasukan iblis dari klan iblismu akan segera tiba. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain melawanmu." Mendengar itu, Yuye dengan tenang menatap Long Hao Chen, dan tiba-tiba dia mengungkapkan senyuman. "Kamu adalah kesatria paling luar biasa yang pernah aku temui. Jika aku benar-benar iblis, setelah mengetahui keberadaan seorang kesatria yang luar biasa dan muda sepertimu, aku pasti akan berusaha membunuhmu sebisa mungkin. Jika tidak, masa depanmu akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis." Di sisi lain, Long Hao Chen menatapnya dengan heran. "Jangan bilang kalau kamu bukan dari ras iblis. Warna matamu telah mengkhianatimu, nona muda dari klan iblis bulan." Yuye tersenyum. Kemudian dengan menggunakan kuku dia menggoreskan pergelangan tangan kirinya, dan tetesan darah keluar dari goresan luka yang ada di tangannya. Melihat darah yang berwarna merah mengalir keluar, Long Hao Chen dan Cai Er sama-sama terkejut. Darah itu membuktikan bahwa dia bukan iblis sejati, karena tidak ada iblis dari ras manapun yang memiliki darah berwarna merah. Setelah itu, Yuye berkata pada Long Hao Chen, "Tidak perlu terkejut. Aku merupakan campuran darah manusia dan juga iblis. Ibuku adalah manusia, dan ayahku Dewa Iblis Bulan Agares. Hanya saja karena warisan darahku manusia, aku tidak bisa menggantikan posisi ayahku sebagai Dewa Iblis Bulan berikutnya
Itulah mengapa aku menjadi pemimpin pedagang Yue. Pada titik ini, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut. Tetapi senyuman ini membawa sedikit kesedihan. Aku merupakan pedagang lepas yang berkualitas. Dan jauh di lubuk hatiku, aku tidak memihak iblis ataupun manusia. Tetapi kamu berbeda. Jika bukan karena bantuanmu, aku mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Dengan tetap membiarkanku hidup, akan lebih berguna daripada membunuhku. Sampai di titik ini, Yue berhenti dan menatap Long Hao Chen dengan pandangan yang dalam. Kemudian, dia kembali melanjutkan. Kapten Long Hao Chen, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Dewa Iblis Bulan, meskipun aku tidak memiliki hak untuk mewarisi posisi Dewa Iblis, posisiku di dalam iblis tetaplah penting. Dengan menyelamatkanku, itu akan membantumu untuk menjalankan misi masa depan dalam melawan iblis. Tentu saja aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku. Kamu merupakan anggota pasukan pemburu iblis dan mungkin akan memiliki metode pembatasan. Silahkan gunakan itu untuk melawanku sebelum melarikan diri. Melihat Yue, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Terlepas dari apakah yang dia katakan benar, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan dia telah dengan sempurna menemukan semua pikiran Long Hao Chen. Karena pilihan kata-katanya baru saja membentuk jawaban yang sempurna untuk menghilangkan keraguannya. Kemudian Long Hao Chen bertanya dengan nada serius. Jika aku membiarkanmu tetap hidup, bantuan apa yang akan kamu berikan pada kami? Mendengarnya, Yue mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia sudah membujuk Long Hao Chen. Lalu dia menjawab dengan tenang. Tidak ada yang lebih mahir selain kami untuk membantu manusia menembus dalam wilayah iblis. Di sini aku memiliki item khusus untuk membantu mengubah penampilanmu. Membiarkanmu memiliki penampilan bangsawan iblis. Kamu akan menembus ke wilayah iblis dan mencapai tujuanmu dengan mudah. Mendengar itu, Long Hao Chen merasa ragu-ragu. Yue bukanlah iblis barbar belaka. Membiarkannya akan sangat menguntungkan untuk perkembangan masa depan pasukan pemburu iblis mereka. Di sampingnya, Chai Er berkata pada Long Hao Chen, "Hao Chen, aku ingin berbicara sendiri dengannya." Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, Chai Er menarik Yue untuk mengikutinya. Dia membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah sebelum berhenti dan berbalik melihat Yue secara langsung. Setelah melihatmu memiliki warisan darah manusia, kami akan bersikap lunak padamu. Tetapi jika kamu ingin mencoba melakukan trik lain, itu tidak akan berguna. Itu sama saja seperti kamu ingin mengakhiri hidupmu sendiri. Saat dia berkata demikian, tangan Chai Er tiba-tiba bergerak, langsung menembak ke arah dada Yue. Di sisi lain, Yue sangat terkejut. Kekuatan apa itu? Yue merasa sangat khawatir. Jauh di dalam hatinya, ada kekuatan yang seolah-olah akan meledak kapan saja. Bagaimana bisa itu tidak membuatnya khawatir? Di depannya, Chai Er dengan dingin dia berkata, "Di sini aku akan memberimu saran. Jangan pernah mencoba untuk menghilangkan batasan yang aku tinggalkan dalam tubuhmu. Hanya aku satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa menyingkirkannya." Dari bagaimana Yue mendengarnya, ini bukan ancaman. Itu memang fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, Chai Er lalu berbalik, kembali pada sisi Long Hao Chen. Kemudian dia berkata kepada Yue sekali lagi, "Kami menerima tawaranmu. Berikan kami hal yang bisa membantu sekarang, dan aku akan mengampuni hidupmu dan juga Leng Xiao." Di sisi lain, wajah Yue sudah tampak pucat. Dia mengangguk, kemudian dari cincinnya satu demi satu item dikeluarkan, dan dia menjelaskan kegunaannya pada Long Hao Chen dan juga Chai Er. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen menerima barang-barang yang Yue berikan kepada mereka, lalu berkata dengan sangat tenang, "Terima kasih atas bantuanmu, pemimpin Yue. Jika suatu hari kamu lebih memihak di sisi manusia, aku percaya itu akan menjadi hal yang baik bagi kami.
Jangan khawatir tentang batasan pada tubuhmu. Saat ini, tempat ini tidak nyaman, dan kamu harus pergi secepatnya. Mendengar itu, Yuye mengangguk melihat Long Hao Chen dan Cai di sisinya. Long Hao Chen, apakah kamu bisa membantuku dalam beberapa masalah sebelum kamu pergi? Ucap Yuye memohon dengan suara rendah. Melihatnya, Long Hao Chen merasa sangat terguncang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Suara Long Hao Chen jelas terdengar jauh lebih lembut. Di depannya, Yuye lalu berkata, "Tolong, keluarkan bawahanku. Aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Setelah menghapus ingatan ini akan menjadi pilihan teraman untukmu." Di sisi lain, Long Hao Chen memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikit pun. Dan segera suara bantingan berulang terdengar dari dalam gerbong. Bawahan Yuye yang tersisa semuanya penyihir. Menghadapi prajurit jarak dekat yang begitu kejam, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing? Anggota dari dua pasukan pemburu iblis berjalan dalam barisan. Saat ini datang di samping Long Hao Chen. Kemudian Long Hao Chen memberi Yuye pandangan meminta maaf. Saat ini kami masih memiliki jalan yang panjang, dan kami perlu meminjam beberapa kuda darimu. Setelah itu, kami akan segera pergi. Di sini bukanlah tempat yang aman bagi kami. Di depannya, Yuye mengangguk dengan patuh, seperti seorang pelayan yang sedang melihat tuannya. Di sisi lain, Cai menatapnya dengan tajam. Dan untuk beberapa alasan, dia semakin tidak menyukai gadis ini. Sedangkan Long Hao Chen saat ini mengajak semua anggotanya untuk berangkat menuju lokasi misi mereka, yaitu Gua Berdesis. Semua orang naik ke atas kuda. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah meninggalkan Yuye, mereka terburu-buru dalam perjalanan. Dan saat matahari terbit, mereka memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Kali ini, setiap orang membawa air dan persediaan makanan selama 3 bulan perjalanan. Jadi akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi kembali diri mereka sendiri, Long Hao Chen tidak memimpin mereka untuk segera pergi. Tetapi saat ini dia membuka peta sambil mengeluarkan barang-barang yang dia terima dari Yuye. Semuanya ganti pakaian kalian, dan mulai sekarang gunakan yang ini. Ucap Long Hao Chen sambil mengeluarkan barang tersebut. Ini adalah sebuah kristal tipis. Dan itu beriak dengan fluktuasi magis. Beberapa waktu kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar berubah penampilan karena pakaian ini. Semuanya dibalut gaun ungu. Juga warna mereka berubah menjadi warna ungu. Dengan seluruh perubahan ini, kelompok Long Hao Chen benar-benar seperti anggota dari klan Iblis Bulan. Selain itu, semua orang memiliki lencana. Itu membawa aura garis keturunan klan Iblis Bulan. Long Hao Chen menyadari bahwa ini memang tampilan bangsawan dari klan Iblis Bulan. Tetapi, jika mereka bertemu dengan iblis tingkat tinggi, seharusnya dapat menemukan identitas asli mereka. Jadi saat ini, dia tidak berencana untuk pergi ke dalam kota-kota iblis, melainkan pergi menuju Gua Berdesis untuk menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Anggota lainnya secara alami tidak keberatan dengan saran ini. Ini memang keputusan yang sangat bagus. Memeriksa peta dan dengan cermat mengamati medan, Long Hao Chen bahkan kadang-kadang menggunakan mata iblis Hanyu untuk terbang di ketinggian untuk mengintai. Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati, mereka melihat sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Ini adalah kavaleri, dan penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing dari prajurit ini merupakan iblis agung dari klan iblis, yang dapat dianggap sebagai eksistensi sentral bagi semua iblis. Kavaleri iblis di depan mereka terdiri dari iblis besar langkah keempat. Itu semua berjumlah 50, dan tunggangan mereka adalah kuda iblis mimpi buruk. Melihat itu, Long Hao Chen mengisyaratkan rekan satu timnya untuk tetap tenang. Berjalan ke depan dengan kedua tangan di punggungnya, dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya dengan cepat mendekati kavaleri iblis ini. Sedangkan di sisi lain, pemimpin kavaleri juga mendekat.
Tampilan pemimpin ini memiliki sepasang tanduk dan sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang sangat mengesankan dan cakar yang sangat besar. "Cukup berdiri di sana, jangan lebih dekat dengan tubuh kotormu," ucap Long Hao Chen dengan suara yang dingin. Setelah mendengar itu, pemimpin kavaleri benar-benar berhenti, tetapi dia berteriak sebagai jawaban. "Bahkan jika kamu adalah bangsawan klan iblis bulan, kamu tidak memiliki hak untuk menghinaku. Beritahu aku siapa namamu." Mendengarnya, Long Hao Chen mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lencana kepada pemimpin kavaleri ini. Di depannya, pemimpin kavaleri buru-buru menangkapnya. Setelah melihat lencana tersebut, dia nampak sangat terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba berlutut di depan Long Hao Chen. "Viscount klan iblis bulan yang terhormat, aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya." Suara komandan iblis ini segera jauh lebih halus. Dia masih membawa lencana ini di tangannya, tetapi dia tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lencana itu kembali pada tangan Long Hao Chen. Lalu dia berkata dengan nada yang sama, "Berdiri, katakan padaku kemana tujuanmu." Di depannya, pemimpin kavaleri dengan hormat menjawab, "Tuan, kami merupakan bala bantuan yang dikirim untuk menjelajahi gua berdesis oleh klan kami." Mendengar itu, Long Hao Chen sangat terkejut. "Gua berdesis? Tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya?" Kemudian, pemimpin kavaleri segera menjawab, "Itu adalah gua yang ditemukan oleh klan kita, dan gua tersebut sudah dilaporkan kepada penguasa tertinggi kami. Menurut pengamatan klan kami, tampaknya gua berdesis ini adalah tempat yang cukup jarang." Di depannya, Long Hao Chen lalu mendengus dingin. "Jika aku tidak salah menebak, gua berdesis yang kamu bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit." Mendengarnya, perubahan besar muncul pada ekspresi wajah pemimpin ini. Tanpa sadar, dia bertanya sebagai reaksi, "Bagaimana kamu tahu tentang itu?" Segera, Long Hao Chen menjawab dengan bangga, "Di dunia ini, tidak ada satupun hal yang luput dari klan iblis bulanku. Kamu tidak perlu khawatir, gua kecil seperti itu bukanlah selera kami. Sebaiknya kalian membantu mereka. Cepat pergilah." Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata ini. Long Hao Chen berbalik menuju rekan-rekannya. Di sisi lain, pemimpin kavaleri ini kembali melanjutkan perjalanannya menuju gua berdesis. Melihat kelompok iblis ini berbalik dan pergi di depannya, Long Hao Chen segera berteriak pada semua anggota, "Semuanya, serang bersama!" Mendengar itu, semua anggota segera bergerak untuk menyergap kelompok ini dari belakang. Rencana Long Hao Chen berjalan dengan lancar. Dengan mengandalkan penyamarannya sebagai bangsawan dari klan iblis bulan, dia mencoba untuk meyakinkan kelompok iblis tersebut. Dan setelah mereka lengah, inilah saatnya untuk menyerang dan menghabiskan kelompok iblis ini. Di dalam kelompok iblis semuanya hanya di langkah keempat, kecuali itu pemimpin kavaleri ini. Dia sudah berada di langkah keenam. Dengan kekuatan serangan pancaran 3 warna dari Hao Ye, sebagian besar dari 50 iblis ini telah dimusnahkan begitu saja. Sedangkan sisanya segera disingkirkan oleh Long Hao Chen dan semua anggota dari 2 pasukan pemburu iblis. Setelah mereka membantai kelompok iblis ini, Li Xin yang sebelumnya membantu Long Hao Chen untuk menangani pemimpin kavaleri, dia melakukan serangan terakhir untuk membunuhnya. Dan itu sama seperti merebut poin kontribusi dari Long Hao Chen. Li Xin mencoba untuk meminta maaf atas itu pada Long Hao Chen, dan dia berjanji akan mengembalikan poin kontribusi kepadanya. Namun, Long Hao Chen menyangkal itu. Dia sama sekali tidak keberatan. Baginya, Li Xin merupakan seorang kakak yang paling dia sayangi. Dengan merentangkan tangannya, dia memeluk Li Xin dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Li Xin merasa seperti dia menjadi semakin jauh dengan adik laki-lakinya ini, dan bahkan bisa merasakan getaran heroik dari Long Hao Chen yang lebih muda. Karena hubungan baru mereka, dia mulai berbicara dengan Long Hao Chen jauh lebih sedikit.
karena takut mempengaruhinya dengan buruk atau menjadi gangguan baginya. Pada saat ini, pelukan dan kata-kata Long Hao Chen menyebabkan Li Xin tidak dapat menahan perasaan persaudaraan yang disayanginya, memeluknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Saat itu juga Chai datang ke sisi Long Hao Chen. Dia berdiri di sana. Melihat itu, tidak ada perasaan cemburu yang muncul dalam hatinya. Sebagai pemilik Tungku Roh Samsara, persepsinya berada di atas Long Hao Chen. Dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan Li Xin pada Long Hao Chen sama sekali berbeda dari yang dia miliki kepadanya. Namun, saat Li Xin melihat Chai dia buru-buru melepaskan pelukan Long Hao Chen dan segera menjelaskannya. Chai jangan salah paham. Mendengar itu, Chai tersenyum. Kakak Li Xin, jangan khawatir, aku tidak mempermasalahkannya. Di sisi lain, Long Hao Chen meraih tangan kecil Chai dan menatap wajahnya. Merasakan kepercayaan penuh yang ada di antara mereka berdua, dia tidak bisa menahan perasaan hangat yang sangat nyaman. Waktu terus berlalu. Setengah jam kemudian, sisa mayat kelompok iblis semuanya terbakar. Dan Long Hao Chen memimpin teman-temannya untuk memulai perjalanan mereka, mendaki gunung secara langsung. Perasaan semua orang saat ini sangat gembira. Karena kegunaan yang dimiliki serangan 3 warna dari Hao Ye, pertempuran melawan kavaleri iblis tidak terlalu menantang. Tetapi datang dengan hasil perang yang sangat berlimpah. Saat ini, langit menjadi lebih gelap, dan cuaca berkabut sepertinya bertahan selama ini. Gunung yang didaki oleh 2 pasukan pemburu iblis ini bisa dianggap itu sangat tinggi. Setelah kurang lebih dari setengah jam, mereka sudah sampai di puncak. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah desisan bergema dengan keras. Suara mendesis yang menyusut di telinga bergema di seluruh pegunungan. Suara ini menyebabkan ketakutan yang kuat dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pada saat yang tepat ini, beberapa sosok tiba-tiba keluar pada jarak 50 meter dari mereka. Dari situ, mereka dapat melihat 3 iblis dengan penampilan yang menyedihkan. Mulut, hidung, dan sudut mata mereka mengeluarkan darah hitam. Jelas itu disebabkan karena mereka tidak dapat menahan gelombang suara yang dikeluarkan dari bagian dalam gua berdesis. Melihat 3 iblis ini, Long Hao Chen tidak pernah berharap untuk mendapatkan informasi dari mereka. Dan dia lebih memilih untuk membuangnya secepat mungkin. Desisan masih berlanjut selama 1/4 jam sebelum berhenti, dan 13 anggota dari 2 pasukan pemburu iblis segera merasa seolah-olah terbebas dari beban yang berat. Setelah mereka semakin dekat, desisan juga semakin kuat. Meskipun demikian, mereka dapat menanggungnya dengan penuh kesulitan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya dan sampai jumpa.